Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita setiap saat. Sehingga apabila kita akan menghitung berapa jumlah nikmat yang kita terima, tidak akan terjangkau. Allah berfirman, fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu mencoba akan menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang ada di luar kita, yang menjadi kenikmatan kita, yang dinikmati oleh kita, sama sekali tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, bersyukurlah. Kemudian selanjutnya, ingatlah kepada Allah. Ingatilah Allah. Dan jangan melupakan Allah. Dan bersyukurlah. Jangan mengkufuri nikmat Allah. Itulah sifat orang yang takwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Saya mengatakan begitu karena saya membaca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ketiga. Ia berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebebasan yang berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Redaksi ini adalah merupakan ungkapan daripada hati nurani rakyat Indonesia yang mengakui bahwa kemerdekaan adalah merupakan hadiah dari Allah, bukan hadiah dari bangsa lain. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita wajib bersyukur. Kamis kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-72 dengan cara yang berbeda-beda tiap daerah, tetapi seragam upacaranya adalah satu bentuk, satu jenis. Yang pada hakikatnya peringatan itu adalah untuk mengingat, mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh putra-putra bangsa Indonesia dan pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk mewujudkan atau membentuk negara Indonesia ini. Seperti apa beratnya pengorbanannya yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, para pemimpin, para pejuang-pejuang yang telah berupaya, berpikir, berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan setelah 300 tahun kurang lebih dijajah oleh
bangsa asing, yaitu Belanda. Kemudian pada saatnya anak-anak muda kita, putra-putra bangsa kita rela berjuang dengan mengorbankan segala apa yang ia dimiliki. Hartanya, bendanya, darahnya, dan nyawanya. Untuk menebus kemerdekaan, untuk merebut kemerdekaan daripada penjajahan yang telah lama sekali menjajah bangsa Indonesia. Saya yang masih menjumpai ketika itu, saya yang ikut juga gerilya di Wonosobo dan di Ambarawa dulu, merasakan begitu beratnya untuk mengusir penjajahan dari negeri kita. Meskipun sudah diproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, tapi mereka ingin masih kembali untuk menjajah lagi. Hadirin jemaah yang berbahagia. Begitu beratnya perjuangan kita. Banyak yang gugur, rela untuk menebus, untuk mati. Karena akan meninggalkan bekas kemerdekaan bagi bangsa yang ditinggalkan. Oleh karena itu sepatutnya dalam peringatan 17 Agustus ini harus kita mengenang, berdoa kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, dan berdoa kepada pahlawan-pahlawan yang pulang ke rahmatullah atas izinnya, dan kita harus berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya itu. Fadhkuruni alkurkum. Kemudian ingatlah kepada Allah. Karena yang demikian itu adalah semata-mata karunia Allah. Diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, pahlawan-pahlawan muda di medan perang. Tidak ada ketakutan apakah hidup atau mati. Semboyannya yaitu hidup merdeka atau mati syahid. Itulah pahlawan kita. Kita sekalian sekarang tinggal menikmati hasil perjuangan mereka. Maka harus bersyukur kepada Allah, mengingat Allah yang telah memberikan pertolongan. Fadhkuruni alkurkum. Apabila kamu mengingat aku Allah, Allah akan mengingat kamu, akan menolong kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan mengingkari kepada nikmat itu. Hadirin jemaah yang berbahagia. Kemudian di dalam ayat yang lain menyatakan, apabila orang itu pandai bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur, Allah menjadikan akan memperbesar nikmatnya kepada kita. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah memaklumkan, ia berfirman, la in syakartum, apabila kamu bersyukur atas segala nikmatku, bersyukur kepadaku, la azidannakum, sungguh-sungguh akan saya tambah, saya perbanyak nikmat itu. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi apabila kamu kufur atas nikmat, tidak mengakui nikmat Allah, yang menonjolkan dirinya karena ini usaha saya, dengan ilmu saya dan kekuatan saya, inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azabku amat sangat keras. Hadirin jemaah yang berbahagia, itulah syukur. Maka syukur adalah wajib. Zikir dan syukur adalah dua kata yang wajib kita lakukan. Kemudian sebagaimana apa wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mestinya kalau kita memperingati 17 Agustus
Ini adalah memperingati kemenangan dari bangsa Indonesia. Kita mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah, membawa kemenangan tanpa membunuh orang, membawa kemenangan tanpa berperang. Itu adalah nikmat Allah. Maka Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila kemenangan pertolongan Allah telah datang dan kota Mekah sudah dapat dimasuki, dibuka tanpa ada peperangan, tanpa ada penuh pertumpahan darah. Kemudian wahai Muhammad, kamu mengetahui banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa perasaannya? Pasti adalah merupakan kemenangan yang besar. Kegembiraan yang meluap bagi orang-orang non-muslim. Tetapi dalam Islam diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah mendapatkan kemenangan, selayaknya kita menundukkan kepala, mentakdiskan Allah, memahasucikan Allah, sujud dengan sujud syukur sekurang-kurangnya. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan maha suci Tuhanmu, wastaghfir, dan memohon ampun, mohon ampunan dari Allah atas segala dosanya. Innahu kana tawwaba, bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun. Hadirin jemaah yang berbahagia, inilah dalam Islam. Bukanlah setelah kita menang kemudian kita berpesta pora yang berlebih-lebihan, bergembira-gembira, tertawa bergalak-galak yang tidak ada batasnya. Ini semua akan melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasilah. Boleh gembira, tetapi ada batasnya. Kalau malam sudah jam 11 harus sudah di rumah untuk tidur. Ini batasan-batasan. Hadirin yang berbahagia. Kemudian Allah memerintahkan, peliharalah kemenangan ini. Peliharalah dengan sungguh-sungguh kemerdekaan ini. Jangan dirusak. Kembangkanlah kemerdekaan ini dengan berbagai macam amal soleh. Membangun, membina, dan membangun masyarakat, jiwa masyarakat. Juga membangun negaranya. Ini adalah merupakan bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya raihlah, wattaqi fima atakallahu daral akhirah, dalam hal apa yang disediakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada di dunia ini, yaitu kenikmatan darul akhirah, kampung akhirat. Nikmat kebahagiaan di dunia adalah kesenangan yang semu. Tetapi di akhirat itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Tetapi kalimat selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kamu jangan sampai lupa bagianmu di dunia ini. Kamu butuh makan, butuh minum, butuh berkeluarga untuk mengembangbiakkan keturunan, butuh hidup bersama. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Berbuat baik, amalus soleh, yang pertama adalah kepada orang per orang. Anak kepada orang tua, berbuat ihsan. Kemudian orang per orang berbuat baik kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Selanjutnya kita berbuat kepada negara, yaitu untuk membangun negara, membangun bangsa, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat di Indonesia. Ini yang diharapkan. Ini wujud syukur. Wala tabghil fasad, janganlah membuat rusak di bumi ini. Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat rusak. Bagaimana berbuat rusak? Hadirin jemaah yang berbahagia. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak mentasbihkan Allah. Orang yang tidak mengimani Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, akhirnya dia berbuat menurut kehendak nafsunya, asal dirinya puas. Berapa banyak orang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini, karena tidak iman kepada Allah, sedangkan dunia, harta adalah sangat menggiurkan. Maka banyak orang yang tertarik, yang tergiur dengan harta dunia ini, yang menipu sebetulnya. Akhirnya masing-masing berebut dengan keduniaan ini. Timbullah orang-orang yang tidak bersyukur, timbullah rasa kerakusan dalam hidup atau mutrafil. Maka apabila negara ini dihuni oleh orang-orang yang rakus, orang-orang yang mutrafin, yang tidak mau menerima apa adanya, tidak qanaah, maka tunggulah kehancurannya. Pasti akan timbul kekacauan, keributan antar satu dengan yang lain. Tetapi kalau masyarakat suatu negara beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dijanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seumpamanya penduduk suatu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu rezeki dari langit dan di bumi, sehingga melimpah ruah, kehidupan sangat tentram, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dalam hidup ini. Tetapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dengan peringatan 17 Agustus hari lahir kemerdekaan bangsa Indonesia, mudah-mudahan orang-orang mau kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada keasliannya Indonesia, yang religius, yang hidup beragama. Timbulkanlah, tanamkanlah hidup nasionalisme, jiwa nasionalisme, kerukunan yang kita utamakan di dalam rangka membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Tanpa ada kerukunan, tanpa ada kerjasama, Islam mengajarkan untuk itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran dan bertobat, memberikan taubat kepada orang-orang yang sudah berbuat dosa, dan meningkatkan keimanan umat mukmin dan ketakwaannya, sehingga dengan iman dan takwa ini kita akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, baldatun thayyibatun
wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin Jumat, terutama anak-anakku yang aku cintai, kajilah agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian bacalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang jarang sekali orang-orang memperhatikan sejarah perjuangan. Maka taunya sekarang hidup ini adalah enak. Tidak ngerti bahwa kejadian enaknya sekarang ini adalah bermula daripada perjuangan yang sangat berat bagi pahlawan-pahlawan yang mendahului kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina ala ni'matika musnina biha qabidiha wa asfinha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.